Isyarat yaitu mengatakan haza. Tetapi kalau mayitnya itu adalah perempuan, maka yang dipakai adalah hazihi. Usalli ala hazihil mayyitati arba'at takbiratin fardal kifayati. Imaman kalau posisinya imam, makmun kalau dia posisinya lagi makmum. Oke, selanjutnya adalah berikut. Setelah takbir pertama, itu kan takbir ya, Allahu Akbar, itu membaca suratul. Ada yang ingat, atau mungkin ada yang sudah pernah ikut mensalatkan salat jenazah di sini. Setelah takbir pertama membaca surah. Pak Restu tahu? Anak Restu? Ya, benar. Itu membaca suratul Fatihah. Kemudian setelah membaca suratul Fatihah, itu takbir lagi. Takbir, masuk takbir kedua. Apa setelah takbir kedua? Membaca, iya benar sekali, membaca sholawat. Allahumma salli ala, benar. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu boleh juga. Kemudian kita masuk di takbir ketiga. Takbir ketiga. Masuk takbir ketiga, itu membaca doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu ketika jenazahnya adalah yang kita sholatkan itu adalah jenazah laki-laki. Tetapi kalau jenazahnya itu perempuan, hunya itu damirnya dalam kaidah bahasa Arab itu diganti jadi ha. Allahumma ghafir. Ada yang tahu? Ya benar. Warhamha. Benar. Wa'afiha wa'fu anha. Benar sekali. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan tentang salatnya ini. Apa mungkin, Bu, bagaimana ketika yang disolatkan itu banyak? Atau 2 aja? Atau lebih dari 3 yang disolatkan? Ada yang bertanya tentang salat. Atau mungkin, Bu, bagaimana, Bu, ketika jenazahnya itu tidak ada atau gaib? Ada yang jenazah gaib itu, Bu, bagaimana, Bu, tata caranya menyolatkan jenazah gaib yang kita tidak menyaksikan langsung jenazahnya? Ya, jadi itu tata caranya adalah sama 4 takbir. Ya. Usalli ala hazal mayyiti disebut namanya al-ghaibi arba'at takbiratin fardal kifayati. Imaman, kalau posisinya imam, makmum, jadi kalau yang kemudian di niatnya yang menentukan bahwa dia itu ada lagi yang menanyakan. Cukup, Bu Guru. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ini ada yang bertanya mungkin ya, Bu, kalau itu banyak misalnya yang kita doakan, itu hu-nya kan yang menunjukkan bahwa itu adalah jenazah laki-laki. Ha itu menunjukkan bahwa dia itu jenazah perempuan. Kalau misalnya banyak jenazah yang kita doakan, Bu, bagaimana doanya? Mungkin aja ada seperti jadi Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah, ini ya, sudah sampai ke takbir ketiga. Sekarang takbir keempat. Itu kita baca doa itu takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Nah, kembali lagi sama dengan yang tadi. Damirnya itu kita ganti. Yang hu itu yang menunjukkan bahwa dia jenazah laki-laki, itu kita ganti jadi ha, bahwa dia itu adalah jenazah perempuan. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Ya, itu doanya ya. Nah, setelah itu kan sudah masuk takbir keempat ya. Untuk masuk salam, itu untuk salam ke kanan, tangan kanan turun. Nah, diikuti dengan salam ke kanan. Kemudian ditutup lagi dengan salam ke kiri dengan cara menurunkan tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi seperti itu. Itu proses dan tata cara penyelenggaraan sholat jenazah. Sampai di sini mungkin siapa tahu ada yang ditanyakan, boleh diskusi sama Ibu mungkin, atau mungkin ada yang punya pengalaman. Bu, saya pernah begini, Bu. Atau mungkin bagaimana? Atau ada yang ini
ini Ibu buka kelasnya untuk diskusi aja. Oh, oke, kalau tidak ada yang menanyakan tentang bagaimana tata cara atau tidak ada lagi. Jangan sampai ada yang tanya, Bu, di salat jenazah itu ada rukunya enggak? Itu enggak ada. Nah ya, enggak ada seperti itu, cuma takbir aja posisinya berdiri. Sekarang adalah menguburkan jenazah. Jadi tata cara menguburkan jenazah itu adalah caranya jenazah ini kan jenazah sudah disolatkan itu diantarkan ke kubur. Kemudian ketika mengantarkan mayit ke kubur itu tidak perlu tergesa-gesa dan sebisa mungkin itu diiringi dengan tahlil ya, seperti itu ya. Kemudian cara memasukkan mayit ke liang lahat. Yaitu yang pertama adalah urutan dan tahapannya jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Ini jadi diangkat secara perlahan, kemudian mayit dimasukkan di dalam kubur. Kemudian jika tidak memungkinkan boleh menurunkan dari arah kiblat. Menghadap ke kiblat, kemudian pipi ketika mayit sudah di liang kubur, pipinya itu dihadapkan ke kiblat, yaitu nempel di tanah, begitupun di ujung kakinya itu nempel di ujung tanah di bagian liang lahat. Ketika mayit sudah posisi di dalam liang kubur, itu tali-talinya itu dilepaskan semua, talinya. Kalau misalnya talinya itu ada tiga-tiganya itu dilepas, dilepas semua tiga-tiganya. Kalau talinya itu ada 5, dilepas semua talinya. 3 menit lagi, Bu. Oh, siap, Pak. Kemudian setelah mengangkat mayit itu membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Begitu diangkat, setelah itu ditutup dengan papan. Setelah ditutup dengan papan, mayit siap. Jadi keluarga itu boleh satu persatu untuk mengangkat tanah sebagai tanda penghormatan terakhir kepada almarhum atau almarhumah. Kemudian tata cara lain yang perlu diperhatikan di dalam menguburkan jenazah adalah setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temalinya dilepas, maka liang lahat tersebut ditutup dengan papan, ya, seperti yang hendaknya meninggalkan makan kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggarkan kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah penghormatan atau makan yang diperciki dengan air atau wangi-wangian. Hari ini Ibu, mungkin Ibu yang terlalu banyak menyampaikan materinya ya, karena ini adalah untuk praktek nanti ketika kalian sudah ada di masyarakat mungkin atau ini. Sebagai kesimpulan materi hari ini adalah bahwa dengan pelajaran hari ini kita di masyarakat, ketika ada keluarga kita yang meninggal, kita bisa terlibat langsung di dalam mensolatkan dan menguburkan jenazah itu. Anak-anakku sekalian, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya, Bu Guru. Oh iya, silakan. Untuk pertanyaan terakhir ya. Iya, Bu Guru. Ini Bu Guru, seperti yang terjadi pada saat COVID itu, berarti dia itu sholat jenazahnya dilakukan secara gaib ya, Bu Guru? Kalau untuk penyelenggaraan sholat jenazah pada saat COVID itu diselenggarakan langsung oleh para nakes yang menyelenggarakan mulai dari memandikan, mengapani, mensolatkan, sampai menguburkan. Jadi kita pihak keluarga ini hanya bisa mendoakan aja. Iya, oke. Terima kasih Bu Guru. Oke, makasih banyak. Harapan Ibu pembelajaran hari ini benar-benar bisa bermanfaat buat kita semua untuk hari ini dan kedepannya, dan kita di masyarakat nanti ya. Tujuannya paling penting itu ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, Ibu sampaikan untuk pertemuan minggu depan, kita masuk dalam materi tentang ziarah kubur dan takziah.
Jadi mohon dipersiapkan. Jadi nanti untuk bahan-bahan materinya bisa cari literatur yang dari internet atau dari apapun, harapannya Ibu seperti itu. Jadi kita masuk untuk materi berikutnya itu kalian sudah siap. Dan Iya, Bu Guru. Siap. baru oke, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk di masyarakat nanti. Harapan Ibu seperti itu. Jazakumullah khairan. Ibu tutup dengan doa kifaratul majlis. Kita tutup sama-sama ya. Siapa yang baca doa? Bu Isma ya. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.